Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Saya masih bersama ahli-ahli di bidang energi listrik. Kita sedang membicarakan bagaimana masa depan renewable energy di Indonesia. Saya bersama Bapak Dr. Henry Uranus, Kepala Program Studi Teknik Elektro UPH. Saya bersama juga Bapak Dedet Chandra Riawan, PhD, Kepala Departemen Teknik Elektro ITS. Juga bersama Pak Imade Yulistian Negara, peneliti teknik tenaga listrik dari ITS, dan penggiat dari industri tenaga surya, Bapak Ahsar Kamal. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Nah, di ronde yang kali ini kita akan mulai dari Pak Henry ya. Mungkin dari pengguna awam bertanya-tanya ya, sebenarnya efisiensi fotovoltaik ya, panel surya itu seberapa sih sebenarnya? Apakah tinggi atau rendah? Dan seberapa batasnya ya yang kita ketahui dari perkembangan teknologi saat ini? Silakan Pak Henry. Ya, terima kasih Pak Ihan. Teknologi untuk tenaga surya ini ada banyak macamnya. Yang kita banyak pakai di sehari-hari ya untuk yang skalanya besar itu yang teknologi silikon. Teknologi silikon sendiri juga ada macam-macam pula. Ada yang monokristal, ada polikristal, ada yang amorfous ya. Yang monokristal itu yang paling baik untuk saat ini untuk yang silikon ya. Efisiensinya sekitar 20% lah. Tentu ada teknologi-teknologi yang yang dikembangkan untuk membuat dia beberapa persen di atas itu ya. Seperti ada yang pakai namanya PERC ya, ada yang namanya PERC, ada yang pakai atas bawah ya. Jadi dia kayak cahaya yang kena tanah balik lagi juga masih dia tangkap. Itu bisa naik beberapa persen lah, tapi tidak terlalu banyak. Itu sekitar 20-an. Itu yang umum dipakai untuk energi surya. Kalau bertanya batasnya itu bisa 45% tuh. Itu cuma teknologinya beda. Itu yang disebut multi junction. Teknologi yang multi junction bisa sangat besar, tapi device-nya kan akan jadi mahal karena dia bukan berbasis teknologi silikon, tapi dia beberapa jenis material ya, gallium arsenid dan sebagainya, ada germanium juga, sehingga dia menangkap spektrum matahari secara lebih efisien. Dan yang multi junction ini walaupun sangat tinggi efisiensinya, tapi tidak nyampe ke kita sebagai pemakai biasa karena harganya nggak terjangkau ya. Mungkin dipakainya di satelit ya, yang di sistem-sistem yang memang energi surya itu sangat kritikal gitu. Jadi memang sistemnya juga sudah mahal, ya sistem pembangkit energi suryanya juga harus yang bagus gitu. Sekarang ini sedang berhangat dibicarakan teknologi material yang baru, perovskite ya, yang katanya mudah kalau silikon kan dia butuh temperatur tinggi lah untuk prosesnya. Kalau perovskite itu teknologi kimia yang katanya bisa dibuat di lab kimia biasa gitu. Cuma ada kelemahan-kelemahannya yang mungkin masih belum teratasi lah, seperti dia terhadap kelembapan dia sangat mudah terpengaruh. Persennya juga bisa menyaingi silikon, jadi sekitar 20-an% itu bisa. Kita perlu tunggu waktu beberapa tahun sampai teknologinya lebih matang baru bisa masuk ke pasar. Karena prosesnya yang jauh lebih gampang dari silikon, kita harapkan kalau dia sudah matang teknologinya, harganya pun akan jauh lebih murah. Demikian, Pak. Ya. Jadi ada banyak harapan ya, fotovoltaik yang biasa bisa dibeli konsumen sekarang 20%-an. Tapi kalau misalnya teknologi luar angkasa atau militer sudah bisa 40%-an, mungkin dalam 10 tahun jadi aplikasi sipil juga ya. Jadi kita ada harapan di masa depan.
Lalu dari yang lebih tingkat yang lebih bawah, yang lebih gampang diproduksi juga ada harapan kemajuan nih. Jangan-jangan bisa lebih drop lagi harganya ya di masa depan kalau itu teknologinya cukup dikuasai. Jadi kita penuh harapan nih ya. Nah, saya ingin beralih ke Pak Kamal. Paling tidak dengan teknologi fotovoltaik kita yang biasa ya, kalau saya punya industri ya, secara lebih detail saya bagaimana sih menghemat listrik, apakah off grid, on grid, dan bagaimana approach saya ya kalau ingin menghemat penggunaan energi listrik saya di industri, Pak. Industri ya jawabannya kalau memang sudah ada listrik PLN, on grid. Off grid itu mahal. Off grid dia akan tampak murah itu kalau tidak ada listrik PLN. Karena dia dibandingkan dengan genset. Nah, kalau industri sudah ada listrik, ya on grid lebih mengena. Dan jika tidak mengganggu dengan jaringan yang ada, itu ya kalau kita kontrak daya PLN itu 1 mega, misalkan industri, ya pasang aja untuk menghemat, pasang 500 atau pasang berapa. Yang dipasang itu kita pakai semuanya. Industri kan siang malam masang terus. Gitu. Sehingga industri lebih leluasa ketimbang rumah tangga. Dia pasang berapa pun asal di bawah daya kontrak, ya bisa keserap semua kan. Seperti itu. Oke. Jadi approach-nya ya perhatikan daya kontrak, pasang segitu supaya sebisa mungkin lewat renewable energies itu ya biaya listriknya ya. Oke. Saya ingin ke Pak Made nih yang peneliti di bidang teknik tenaga ya. Jadi sebenarnya apa aja sih masalahnya di jaringan, Pak? Kalau orang bilang bisa nggak stabil gitu jaringan kalau masuk energi surya dalam jumlah yang besar, itu maksudnya apa, Pak Made? Ya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Dedet, karena dia intermittent itu, jadi masuknya mendadak, turunnya pun mendadak, dan itu menyebabkan swing di jaringan, artinya energinya jadi kecil, tiba-tiba jadi besar. Nah itu harus ada backup sebenarnya untuk membuat stabilitas jaringan itu tetap. Gitu. Jadi artinya apa? Intermittent inilah yang harus diatur sedemikian rupa. Tetapi kita bicarakan kalau renewable energy tidak bisa kita atur karena sangat tergantung dari kondisi alam dan lain sebagainya. Jadi kita juga tidak bisa memprediksi kapan dia masuknya banyak. Kalau tiba-tiba dia turunnya sangat cepat begitu, nanti pembangkit yang lain tidak cepat menopang untuk mengangkat beban yang hilang itu. Artinya jaringan bisa kolaps, itu problemnya. Itu yang harus diperhatikan memang, karena jaringan yang sangat panjang begitu antara Jawa Bali itu sebenarnya sangat sensitif terhadap gangguan yang sangat kecil sekalipun. Itu menjadi problem itu. Sehingga banyak sekali memang dipelajari misalnya small scale disturbance begitu, misalnya artinya gangguan kecil di satu titik saja begitu dalam sebuah jaringan yang sangat panjang itu sudah stabilitasnya jadi luar biasa pengaruhnya gitu. Itu yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk penetrasi renewable energi yang sangat banyak, karena memang mungkin Jawa Bali ini tidak dirancang untuk penetrasi renewable energi begitu. Itu yang perlu kita perhatikan. Terlebih sekarang PLN kita agak menyimpang sedikit. Terlebih sekarang PLN kan seperti Pak Dede tadi bilang spinning reserve-nya sangat luar biasa besar. Artinya begitu spinning reserve-nya besar, sebenarnya PLN agak enggan kalau di Jawa Bali orang mau pasang renewable. Karena apa? Dia pengennya sekarang masyarakat tidak menghemat sebenarnya untuk Jawa Bali, pengennya jual sebanyak-banyaknya. Begitu. Itu yang terjadi di Jawa Bali. Nah, di sini kan jadi paradok akhirnya. Artinya di satu segi kita pengen renewable energy, tetapi orang semua berebut mau masuk di Jawa Bali, begitu. Karena kan lebih menguntungkan secara investasi. Nah, sedangkan padahal yang membutuhkan banyak renewable ini adalah pulau terluar misalnya, tetapi insentifnya tidak ada di sana untuk. Jadi PLN tidak begitu menarik tawarannya untuk daerah-daerah di luar Jawa Bali sebenarnya untuk investasi di bidang solar panel. Tapi di Jawa orang sangat berebut. Terlebih tadi kita bilang bahwa edukasi masyarakat juga penting, karena kalau kita pasang di luar pulau itu orang tidak akan berpikir tentang apa kegunaannya, artinya orang cuma pengen listrik. Padahal yang pengen pasang banyak itu ada di kota. Karena tadi gengsi tadi, kemudian ingin berkontribusi terhadap green energy. Orang-orang yang punya kesadaran seperti itu kan
kan tidak banyak di luar pulau begitu. Nah, sehingga ini perlu memang dicari oleh PLN bahwa investasi 35.000 megawatt itu seharusnya bisa keluar Pulau Jawa Bali seharusnya. Itu yang harus penting. Tetapi insentifnya harus disiapkan dengan baik di luar Jawa Bali. Kalau tidak ada insentif, tidak akan ada orang pasang di sana. Orang akan banyak berebut di Jawa, sementara Jawa sendiri secara energi untuk saat ini itu spinning reserve sudah banyak sekali. Gitu. Jadi agak memang dilema di sini untuk investasi solar panel itu, karena begitu keluar Jawa Bali jadi mahal, tapi insentifnya kecil, para investor juga tidak akan banyak mau bermain sebenarnya. Tapi begitu Jawa Bali dengan regulasi yang lebih jelas, mereka lebih banyak tertarik. Tapi problemnya adalah Jawa Bali sendiri, apakah mau kita matikan beberapa pembangkit, kemudian kita masukkan renewable, itu juga berpikir PLN. Gitu. Iya. saya kira itu. Ya. Karena memang masuk akal bebannya banyak di Jawa Bali, lebih banyak daripada pulau lain, sehingga disediakan reserve juga lebih banyak begitu ya. Tapi juga reserve yang banyak itu akhirnya menjadi barrier ya untuk masuk renewable energies ya. Jadi dilemanya kayak buah si malakama begitu ya. Nah ini saya mau bertanya dari sisi orang awam ya. Jadi kan stabilitas jaringan itu kan sebenarnya yang memproduksi sama yang mengkonsumsi harus imbang lah ya. Kalau enggak jaringan listrik itu jadi nggak stabil ya. Nanti tapi kalau reserve-nya banyak dan produksinya kelebihan, apa ada batas di mana yang diproduksi itu harus dibuang, Pak Made? Sebenarnya kalau spinning reserve banyak tidak harus dibuang, tetapi problemnya adalah PLN bisa jadi untuk menjaga stabilitas sistemnya dia akan memproduksi jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan sebenarnya. Itu yang jadi problem untuk mempertahankan tegangan dan lain sebagainya begitu. Itu yang menjadi berarti ada di samping itu PLN juga akan memikirkan ekonominya, dalam artian memikirkan ekonomi, seberapa ekonomis pembangkit itu untuk tetap standby. Itu yang memang harus tetap PLN jaga begitu. Artinya seperti tadi kita kalau bicara daya reaktif dan daya aktif begitu, kadang-kadang PLN harus diserap daya aktifnya atau diambil daya reaktif dari jaringan untuk membuat sistemnya stabil. Itu agak memang perlu perhitungan yang cukup baik untuk dispatchingnya itu untuk stabilitas. Jadi tidak hanya dari stabilitas, tapi juga dari distribusi beban yang diberikan oleh PLN itu cukup kompleks kalau kita bicara di sana. Tetapi tidak harus dibuang, tetapi dia bisa jadi dibilang dibuang karena dia kadang-kadang membangkitkan yang dia bangkitkan begitu dengan stabil sekian, padahal bebannya mungkin tidak sekian begitu, tetapi dia harus tetap menjaga kondisi tegangannya tetap stabil dan frekuensinya juga tetap stabil. Kalau tidak begitu maka akan terjadi goyang di sistem begitu. Itu yang memang perlu diperhatikan gitu. Yeah. Mungkin Pak Dedet lebih detail bisa menjelaskan dengan baik soal bagaimana pembangkitan ini. Nah iya nih, yang susah-susah kita buat Pak Dedet nih ya. Jadi dilemanya tadi udah diterangkan dengan cukup mendetail oleh Pak Made soal kestabilan jaringan itu ya. Nah kalaupun dari sisi ekonomi dan teknikalnya banyak problemnya, tapi kan kita mau ya bergerak ke renewables ya karena lebih green begitu ya. Pak Dedet gimana Pak melihatnya, apa yang harus kita lakukan Pak? Nah, ini pertanyaan yang memang kadang-kadang kalau kita ngomong kita pengen green ya, kalau kita go green ya artinya ada sesuatu yang mungkin harus sacrifice. Oke, saya mencoba melihat begini. Jadi ketika kita ngomong katakanlah ya, kalau kita ngomong adalah skala yang besar Jawa Bali, di mana sudah ada rencana yang panjang ya, RUPTL ya, rencana umum pengusahaan tenaga listrik. Nah, itu kan sudah ada kan, plot-plotnya sudah ada Pak. Tahun sekian bangun pembangkit ini, transmisi ini, tambah GI ini dan seterusnya sesuai dengan ramalan kebutuhan, ramalan perkembangan beban atau pelanggan yang apa di sistem itu. Nah, begitu rencana itu misalkan tidak memperhitungkan potensi renewable energy, ya seperti yang kita lihat sekarang, artinya yang akan tumbuh pasti PLTU yang banyak, karena memang dari sisi investasi itu paling murah. Nah, harga energi juga paling murah dibandingkan dengan misalkan pembangkit yang lain, gas misalkan, apalagi PLTD. Nah, begitu ada ingin menambahkan PLTS yang notabene, ya tadi Pak Kamal sudah nyebutkan, PLTS ku larang banget, ya kan investasinya, ya kan? Nah, akhirnya ya tidak, ya
ya tadi betul, enggan akhirnya. Orang akan membuat PLTS dengan skala besar, kemudian dimasukkan ke sistem Jawa Bali yang notabene secara kapasitas pembangkitan sudah penuh, sudah crowded, sudah banyak yang siap untuk menghasilkan energi listrik. Nah, menurut saya artinya kita harus berpikir misalnya mungkin out of the box ini. Jadi kalau kita ini misalkan mempunyai pembangkit yang sifatnya intermittent, ya kita harus bertanggung jawab juga supaya tidak banyak mempengaruhi sistem. Artinya kalau kita masang pembangkit yang intermittent harus punya istilahnya tadi, buffer tadi. Yang kalau kita ngomong misalkan dalam bentuk apa? Ya storage-nya apa? Apakah baterai? Apakah mungkin misalkan water pump storage? Yang itu ya, yang waduk atas bawah itu. Atau mungkin superkapasitor skala besar dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau memang sistem yang ada sekarang misalkan memang tidak mungkin hanya diisi pembangkit baru dalam bentuk renewable, ya mungkin harus disyaratkan. Kalau mau masuk renewable, maka harus didampingi dengan yang namanya buffer tadi untuk menjaga stabilitas sistem. Nah, kalau itu ya udah technical solve. Nah, cuma tadi balik lagi investasinya jadi 2 kali lipat. Harus bangun PLTS plus storage. Tetapi kalau ini kita lihat nanti jangkauannya jauh, nanti kan lah misalkan kita sampai menghitung misalkan karbon dioksida yang dihasilkan, berapa dan seterusnya. Mungkin kalau dikonversikan ke situ bisa lebih menarik. Orang yang membangun PLTS setiap sekian kW atau MB, maka dia mendapat misalkan insentif dalam bentuk karbon. Dia mendapat insentif karbon karena dia mengurangi karbon sekian ton per tahun. Seperti itu. Jadi kelihatannya kalau kita ngomong di Jawa Bali, ya akhirnya kita harus ngomong kalau kita mau nambah renewable, ya harus ada yang bangun storage. Dengan respon yang sangat cepat, bisa mengikuti intermittent dari pembangkit. Tetapi kalau pengalaman saya misalkan dengan yang tadi disebutkan Pak Kamal ya, di daerah yang remote area itu, yang mayoritas itu masih ada PLTD, ya Pak Kamal, betul nggak? Iya, betul. Yeah. Nah, ini menarik sebenarnya, ya. Karena begitu misalnya PLTD, ya kemudian dilengkapi dengan PLTS plus storage untuk menjaga kestabilan sistem. Nah, saya kira ini mungkin menjadi hal yang menarik untuk katakanlah bisa dicoba diimplementasikan. Ya, jadi tidak perlu buang dieselnya, tidak terlalu banyak investasi di storage, ya, tapi kita besarkan investasi di PLTS, ya, di fotovoltaiknya. Nah, baterainya nggak perlu sebesar PLTS karena hanya mengimbangi gejolak dari PV yang sifatnya intermittent, sehingga PLT-nya tidak banyak terganggu, sehingga sistem menjadi stabil. Jadi kalau misalkan saya ditanya, Pak Dedet mau investasi apa? Saya jawab storage. Dengan kondisi yang sekarang ini, storage lebih menguntungkan mungkin. Oke, jadi sebenarnya dari segi teknikal ada solusinya ya dengan membangun buffer itu banyak opsi ya. Lalu juga dari sisi regulasi bisa ada insentif-insentif yang ke arah insentif karbon misalnya yang diusahakan. Dan kalau teknologi itu seperti dibilang Pak Henry, memang makin lama ada potensi makin murah, lama-lama secara ekonomi juga catch up keuntungannya ya, sehingga kita benar-benar bisa meluncur ke arah dunia yang lebih hijau begitu kali ya. Oke, jadi terima kasih untuk obrolannya malam ini, banyak harapan-harapan. Siapa tahu nanti ada yang dengar ya pembicaraan ini dan mulai memikirkan dan menghitung dan meneliti ya seberapa besar storage mungkin yang harus dibangun dan kita investasi ya. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Kita ketemu lagi di topik yang lain. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam.